Sampai di openingnya Spokat, salah satu retail yang emang support lokal banget. Ini dibuat oleh Grebe, yang dibuat juga oleh Mas Angga selaku salah satu founder dari JSD. Luar biasa guys, jujur nyampe banget. Akhirnya kita punya sebuah retail toko sepatu yang mengumpulkan dari beberapa banyak brand lokal di tempat-tempat yang sangat strategis di kota-kota besar di Indonesia guys. Gua hampir lupa, ternyata di Spokat ini tuh ada Star Truck dari Aldi Taher guys. Ini produknya. Dan di grand opening ini khusus kita bakal bedah si Star Truck ini di depan Mas Aldi Taher, tapi nggak tahu bakalan ada atau enggak Mas Aldinya karena dia jujur lagi syuting di mana-mana aja. Sibuk sekali Mas Aldi, tolonglah. Kita bakal bedah sepatunya dan kita bakal lihat ternyata di grand opening ini ada beberapa artikel yang cukup menarik. Yang pertama itu ada dari Brodo ini, yang konsepnya ini trail dan emang sebenarnya bisa dipakai untuk hiking atau trekking. Cuman gue kurang tahu ini beneran bisa dipakai buat trail run atau cuman sebatas trekking atau hiking yang sifatnya emang performance tapi nggak untuk lari. Ini rilis di Spokat juga. Luar biasa, ganteng banget, sumpah. Terus selain Brodo juga ada Ortusek. Ini Ortusek yang padel. Ini beneran khusus buat olahraga padel ya. Mantap. Terus ada juga dari Weidenman. Ini tuh salah satu colorway baru dari Hinterhalt series. Warnanya silver black, cakep sih, minimalis, futuristiknya dapet, dan dari segi kenyamanan juga mantep banget si Weidenman Hinterhalt series ini. Terus selain itu juga ada dari Kanki Klasik. Kanki Klasik dari Roadstar ini masih jadi salah satu jagoan dari Kanki Klasik karena dari segi kenyamanan mantep banget. Dia uppernya juga pakai full suede, synthetic suede. Dengan harga yang masih masuk akal 388.000, bisa dapetin upper dan midsole yang enak banget, mantap sih bro. Dan selain itu ada juga Ardiles. Ardiles itu ada dari segmen lifestyle dan juga performance ya. Dan dia menampilkan runner Dice ini bro, salah satu super shoes yang sangat affordable di abad sekarang. Karena dari sekian banyak tester yang menggunakan sepatu ini, super shoes ini lebih aman untuk para pemula. Jadi buat pemula yang gak terlalu rutin ataupun belum termasuk dalam bagian podium, super shoes dari Ardiles ini bener-bener nyaman dan sangat affordable buat orang-orang pemula. Karena ketika dipakai jalan juga nggak bikin kaki sakit. Mantap sih bro. Udah semua. Star Truck harganya mahal, kita bedah. Kanki reguler, Ortusek juga ada. Ortusek tuh nggak cuma ngejual sepatunya ya, tapi ada beberapanya juga. Kayak ada ini, ada jersey. Adem banget cuy, dingin loh jersinya. Di Spokat ini dia nggak cuma ngejual soal sepatunya aja, tapi ada juga aparel-aparel di dalamnya. Ini kayak tas nih, ada dari brand Motiviga, mantep nih. Tas jinjing, sebutannya apa ya? Tote bag, betul sekali. Terus buat aparelnya sendiri itu ada Cosmonauts. Terus ada juga dari brand Majid. Kita review batakonya dulu. Batakonya luar biasa. Dan beneran nyata ini. Lihat. Aparel-aparelnya. Ini loh, list ininya loh yang bagus tuh. Cuttingannya juga mantep dan dia udah pakai bordir dong. Mantep ini. Terus ini juga ada besi. Udahlah bang. Selain aparel juga ada pembersih dari Umbre. Kita pernah kolaborasi, cuman produknya sudah habis. Kalau menurut warga kita perlu bikin kolaborasi lagi atau enggak? Tulis di kolom komentar. Oh, ada Aldis juga. Punya siapa ini? Buset dah. Aldis Burger. Dan terakhir ada sendal dari Kluk. Kita udah pernah review juga sendal dari Kluk ini. Dan benar-benar nyaman kalau dipakai buat harian. Dia karakter si sole-nya itu fleksibel, cukup tebal, tapi nggak ngehilangin cushionnya juga. Jadi ketika dipakai buat jalan masih sangat bagus. Gripnya juga mantep. Harganya juga masih affordable. Oke. Udah kali ya. Nge-review apa lagi ya? Kita cek dulu. Ini adalah shoe polish session di mana kita akan memotong sepatunya Aldi Taher. Mana nih suaranya nih buat shoe polish?
Pak, katanya saya dipercayain buat potong sepatunya Aldi Taher. Nah, yang mana nih Pak? Kebetulan ada yang produksi sepatunya di Thailand. Ini dia nih. Ayo, yang mana sepatunya? Ah. Yang mana yang mau dipotong nih? Mana? Kapan Oh, dijagoin? Iya. Yang mana? Yang mana? Yang putih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dipotong. Ya. Sepatunya di Thailand. Aduh, gila banget. Tepuk tangan dong, Syupoling. Ini kelihatannya jujur menarik ya. Kalau kita melihat pertama, sebenarnya udah bisa kelihatan material uppernya. Jadi kalau gue lihat dari segi upper, sebenarnya udah menarik sih. Ini ciri-cirinya kulit asli memang. Nanti kita buktikan bakar. Oh, bakar dulu dong. Ada teman saya ini tukang bakar-bakar kaos. Boleh nggak ya? Let's go. Let's burn it. Oke, oh. Ya, jadi gini kalau satu beda. Asli sih. Asli, Pak. Asli. Oke. Asik. Wih, thank you. Berarti ini yang saya penasaran, Pak. Sebenarnya kalau ini kan udah mulai mendingin, dia balik lagi nih jadi hitam. Berarti dia lebih ke sensitif sama heatnya ya, pewarnanya. Iya, Atau- jadi apa namanya, begitu kena panas atau sinar dia berubah. Oke. Oke, berarti memang dari pewarnanya ya. Kalau kulihat memang yang lebih heavy pakai pewarna itu ini dibanding yang lainnya ya. Kalau putih memang pasti pewarnanya tebal juga Tapi sih. ininya juga kulit, Iya. jadi aman, jangan dibakar. Garansi 6 bulan jebol bisa. Oke, garansi 6 bulan jebol Pak. Ini mah nggak akan jebol Pak. Ada konstruksi ya ini jahitan di sampingnya. Tuh, ini udah kelihatan sih bakal kuat ya Pak ya. Karena banyak yang pakai kapsul gini kan cuma tempel doang ya Pak ya. Padahal treatment paling tepat adalah ya dijahit sampai sini biar nggak jebol. Nih, jadi FYI aja, kalau kalian biasa main sepatu kulit, ketika lihat bagian dalamnya itu bagian sini itu selalu pakai suede. Kenapa? Karena untuk satu lockingnya lebih bagus, yang kedua ketemunya suede kayak gini jauh lebih nyaman. Biar nggak pakai kaos kaki aman. Oh iya, betul. Ini keren nih. Salah satu detail yang menarik nih dari sini. Nah, ini rubbernya juga cukup tebal ya Pak ya. Karetnya ini gem. Oh, oke. Dari Kalici. Yes. Oke, kita sudah bersama dengan Kang Jo. Iya. Betul sekali. Pertanyaan pertama Kang Jo. Waduh. Deg-degan sama Syupolis mah. Rating brand lokal sekarang. 1 sampai 10 rating berapa? Kita kayaknya, saya berani sih bilang, maaf ya, di 7,5 lah. 7,5 dari 10. 7,5. Yes. Boleh tahu alasannya nggak? Oke, jadi yang pasti gini, sepatu itu kan adalah untuk menyamankan kaki, melindungi kaki. Jadi kalau untuk unsur kenyamanan, tanpa melihat model, tanpa melihat yang lain-lainnya, sepatu buatan Indonesia sudah sangat-sangat nyaman. Oke. Iya, siap. tapi kan kalau misalnya nanti ada nih, kalau misalnya masuknya adalah masalah unsur fashion dan lain-lain, udah mulai tuh, ada material, ada yang namanya modelnya, brandnya, dan lain-lain. Nah itu yang mungkin masih harus berjuang kalau menurut aku sih. Oke, tapi Gitu. dari segi kualitas dan produk sudah sangat Yes, bagus ya. sudah sangat pantas Pantas ya. dibanggakan dari Indonesia. Mantap sekali. Iya. Sip, pertanyaan kedua. Yap, Ini berat sekali sih aku jamin. waduh kasih 2 hari. Kelamaan. Oke, lebih support brand lokal atau industri lokal? Brand lokal Atau industri lokal. Kalau misalnya kita ngomong masalah perekonomian sih, inginnya sih industri lokal. Inginnya industri lokal. Iya, tapi sebenarnya apapun yang berbau lokal kayaknya untuk gerakan-gerakan kita yang mungkin belum masif gitu loh, membanggakan brand lokal pun nggak ada salahnya sebenarnya. Oke, aman Tapi sekali. inginnya sih industri lokal sebenarnya kan, gitu. Kalau aku sih gitu. Karena gini, brand lokal tadi bisa buat di mana aja kan, Ya, gitu. di luar negeri bisa, Iya. dan macam-macam. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya sementara itu yang masih bisa diperjuangkan, ya yang so why not, kenapa enggak? Pokoknya ada langkah untuk bisa mendorong sesuatu yang tulisan belakangnya adalah lokal. Oke. Ya. Pertanyaan ketiga. Sekarang punya brand lokal favorit nggak? Kalau boleh sebutin 2 aja. 2 aja. Banyaknya sih ke fashion ya. Fashion nggak apa-apa. Fashion, aku lagi suka craft denim, teman-taman. Tahu, Craft denim pernah ini dengar. adalah dia buat
jeans atau denim tapi dari tenun. Itu sangat membanggakan banget. Wow. Terakhir dia malah ikutan satu pameran di Jerman. Wow. Aku seneng aja, bangga banget sih ngelihatnya gitu loh. Dan Oh. jadi kayak punya ciri khas. Itu satu. Oke, yang kedua. Terus kedua, baru berkenalan nih sebenarnya gini. Aku berkenalan dengan banyak brand, aku membanggakan banyak brand. Tadi kalau yang sekarang kebetulan aku pakai, ini aku lagi pakai Money Alter. Money Alter. Money Alter ini Asal mana nih kalau nggak tahu? ini kayaknya Jakarta deh. Jakarta ya? Kalau ini yang bawah tuh Bespoke Bandung. Wih, bespoke juga saya nih. Iya tuh, ini Raw juga denim. keren. Jadi 3 deh. Kan? Oke. Iya. Pertanyaan terakhir. Yes. Apa kata-kata buat masyarakat Indonesia untuk nge-support brand lokal kita? Ya yang pasti sebenarnya gini, kalau misalnya it's about fashion yang lagi dipikirkan, semua produk lokal, brand lokal, itu sudah sangat mumpuni untuk bisa kita pakai sehari-hari dan ngebuat kita gaya. Ini Iya, semua aku itu dia. lokal. Mantap, luar biasa. Betul. Berarti harus tetap support lokal karena Yes. dari segi kualitas dan kenyamanan sudah layak untuk dipakai tiap hari Dan dibanggakan. dan dibanggakan ya. Ya. Sip. Thank you, gitu aja. Nuhun pisan, Cipoli. Atur nuhun. Ini kita sudah bersama dengan Mas Ari Untung selaku shareholder dari Spokat. Betul? Ya, Oke. Spokat ini filosofinya apa? sepakat itu kita nggak ngomongin soal sepatu, tapi kita ngomongin mengenai mimpi dan harapan para pelaku usaha Indonesia. Oke. Berarti fokusnya Spokat ini mimpi dan harapan dari brand Indonesia untuk naik kelas ya. Oke. Pertanyaan kedua. Ini Spokat semua brand lokal boleh masuk atau harus ada kurasi dari Spokat? Ada kurasi. Ada kurasi. Kayak Ada gimana? kurasinya. Sederhana aja. Tentunya dia harus keep up dengan tren karena persaingannya itu adalah sepatu-sepatu import yang secara desain mereka kekinian ya pastinya kan. Jadi kalau kita mau ikut bersaing kita jangan sampai desainnya kalah sama mereka, kualitinya kalah sama mereka. Pokoknya kita pilih yang minimal sama. Lebih bagus lagi tentunya lebih bagus dibanding yang apa namanya impor. Dikarenakan ternyata produk impor juga banyak yang bikin di sini. Iya kan? Jangan mau kalah dong gitu. Jangan mau kalah. Oke. Pertanyaan ketiga. Ini rada berat. Apa tuh? Berapa kilo? Wah, 100 ton. Yang memang sekarang Support juga brand ikut lokal ya, atau yang mungkin support sekarang lagi industri happening lokal? juga, dan mereka juga bekerja sama dengan Support industri lokal. Industri lokal ya? Brand lokal juga kah? Industri lokal udah pasti dapat brand lokalnya. Oke. Iya. Industri lokal ya. Ya. Pertanyaan terakhir. Next Spokat bakal buka di mana? Berikutnya akan ke satu kota dengan satu huruf. Bekasi. Bekasi. Nah, dulunya I deh, Bekasi. Oh, Ya. iya. Tadi datang teman kita dari G-Craft yang biasa bawa produk luar negeri, dia nawarin bagaimana kalau buka di Singapura. Oh, Produk Indonesia ada di Singapura. luar biasa. Keren. Ini tadi Bekasi. Terus ada lagi nggak? Bekasi, insya Allah ke Blok M, gitu berikutnya ya. Kita pengen juga sih di daerah Kasablanka sana sih, rame banget. Gitu. Doain Bandung aja. ada nggak Bandung? Oh Bandung berikutnya. Oh, Bandung berikutnya. Bandung berikutnya. Benar nih. Kita taklukkan dulu Jabodetabek, baru kemudian Bandung. Oke. Sip. Orang Bandung pada ke Jakarta lu aja lah. Wus deket kok. Heeh. Tapi mahal. Wah. Itu lumayan dapat 5 sepatu ya. Oke, sip. Terima kasih Mas Siap, Ari. siap. Sukses selalu dan kongres. Ya, datang ke Spokat teman-teman semua ya, ada di Gancit. Kita sudah bersama dengan artis ternama di Indonesia yaitu Mas Dude Herlino. Luar biasa. Mas Dedi, aku mau nanya. Pertanyaan pertama. Seberapa tahu Mas Dude tahu tentang brand lokal terutama soal sepatu? Rating 1 sampai 10. 1 sampai 10 mungkin 5 ya. 5. Oke. 5 udah cukup bagus lah. Kalau misalkan nih, Mas Dude udah pernah lihat brand lokal sebelumnya? Udah pernah. Yang Mas Dude lihat, rating 1 sampai 10 berapa ratingnya? Wah, brand lokal kita ini kualitasnya menurut saya udah bisa 9,8 lah. Buset, hampir mentok. Insya Allah bagus-bagus karena bagus-bagus. Luar biasa sekali. Nah, punya favorit brand lokal nggak?
Favorit brand lokal beberapa ini kalau di sini semua sih yang saya suka juga nih ya, kayak Brodo ya, Orthosite bagus, kemudian Ardiles juga bagus semua kok. Buat brand lokal, Brand lokal. harga 300 sampai 500 ribu, itu masih masuk akal atau enggak? Kalau masuk akal, alasannya kenapa? Menurut saya disesuaikan dengan biaya produksi dan sebagainya ya. Tapi kalau dibilang masuk akal nggak? Kalau memang menurut perusahaan masuk ya bisa aja sebenarnya kan. Dan sebenarnya kan marketnya Indonesia cukup luas gitu. Dan sekarang kalau kita lihat kualitasnya pun nggak kalah dengan brand luar. Jadi saya pikir kalau memang harganya bisa di bawah sedikit dari brand luar, waduh masya Allah bagus banget itu sebenarnya. Berarti 300 sampai 500 ribu itu masih sangat masuk akal untuk orang Indonesia ya? Menurut saya iya, ya bisa lah, bisa. Ya. Kira brand lokal ke depannya ini bisa nyaingin brand internasional atau enggak? Oh sangat bisa, sangat mungkin. Dan yang paling penting kita sebagai warga Indonesia punya semangat untuk mau membeli produk lokal kita. Jadi memberi support kepada brand-brand lokal karena secara kualitas pun nggak kalah dengan brand luar. Jadi yuk anak-anak Indonesia ya kita support brand lokal kita. Banyak sekali orang-orang penting di sini dan banyak sekali artis-artis legend di sini yang namanya saya lupa satu persatu, padahal waktu dulu tuh sering banget nonton di sinetron TV. Tapi sekarang sudah bukan eranya TV lagi, itu YouTube lebih dari TV. Is real bro. Oke, jadi ini ada kesimpulan kalau Smokat ini adalah sebuah komunitas dari brand lokal yang berkumpul, yang sudah diakurasi, yang sudah melalui syarat-syarat tertentu, yaitu yang penting brand lokalnya harus serius. Karena dari Spokatnya sendiri ini benar-benar serius untuk memajukan brand lokal. Jadi brand lokal yang serius bakal sangat-sangat didukung di sini. Kayak gitu guys. Terus tadi kita udah bedah juga si sepatu dari Star Trek ini yang harganya sangat-sangat luar biasa untuk sepatu dari brand lokal, karena emang dia pakai full grain sih, jadi wajar. Di dalamnya ada hal-hal unik, nanti bakal dibedah juga sama Bang Dimas. Kita tunggu aja tanggal bedahnya. Nah, Spokat ini ada di Gandaria City, level 1, di ujung dekat eskalator. Nanti warga bisa lihat sendiri. Kayak gitu aja kesimpulannya untuk Spokat ini. Gue berharap bisa jadi sebuah tempat di mana brand lokal ini bisa menunjukkan tajinya di mall-mall besar di kota-kota di Indonesia. Bisa jadi langkah awal untuk brand lokal kita ini bisa lebih serius lagi. Bahkan mungkin next-nya bisa lebih banyak dikenal di internasional, di kancah internasional. Jadi nggak cuma di brand lokalnya aja. Karena jujur secara kualitas banyak orang udah bilang brand lokal kita ini sudah sangat bagus. Material sudah oke, kenyamanan sudah semakin improve, teknologi juga nggak kalah keren. Cuman ada satu yang pengen gue bahas banget dari brand lokal ini dan industri lokalnya. Cuman nanti bakal gue bahas di Detective Show, tungguin aja videonya karena sangat-sangat berat. Gue butuh riset dan investigasi yang cukup dalam. Jadi buat warga yang pengen nyobain sepatu dari brand lokal secara langsung biar sizingnya nggak salah, terus apalagi ya dari segi warna bisa kelihatan secara langsung, bisa langsung mampir aja ke Spokat by Grebe, ada di Gandaria City atau disingkat Riyati. Ya. Gitu aja guys, gua pamit undur diri. Adios. Coba nyalain lagi dong. Oh, nggak nyala kan?